teman-teman, halo pemirsa. Seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini pembangunan dari negara kita Indonesia ini sedang marak-maraknya dari perumahan, perkantoran, juga tempat ibadah. Yang kita ketahui pada saat ini tempat ibadah sudah banyak kita temuin dengan pembangunan yang sangat pesat. Berhubung saya berada di rumah kediaman Bapak Rocky yang berada di Perumnas Batu Galing. Bapak Rocky ini adalah salah satu penggiat dari pembangunan masjid yang ada di Provinsi Bengkulu. Sudah bersama Bapak di tempat ini. Boleh Bapak perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Rocky Ramadan. Saya salah satu penggiat pembangunan masjid di salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Bengkulu. Dan ya, Mas jangan panggil Bapak lah Mas, kita masih kekurangan seumuran lah Mas, kita masih. Oke. Umur saya ini juga banyak yang pengen saya tanyakan ini Mas. Bagaimana sih kok Mas tertarik dengan umur Mas yang muda ya, kita hampir seumuran, tertarik dalam pembangunan masjid yang ada di Provinsi Bengkulu ini Mas? Ya, gua ceritain awalnya aja ya, awal mula saya punya ide kayak gini. Awalnya tuh kayak awal tahun 2018 lah, kayak gua tuh baru udah tamat sekolah SMA lah ya. Ya. Gua gabut gitu, gua gabut di rumah mau ngapain. Nah, gua kepikiran untuk keluar keliling lah, sekedar mau cari angin awalnya, cari angin keliling. Nah, di satu tempat tuh di dekat rumah saya ada sedang pembangunan pembangunan masjid lah. Nah, gua duduk di situ sambil ngobrol sama bapak-bapaknya, gua ngobrol belinya bahan di mana gitu. Nah, gua gimana? Meriset gitu Pak ya. Gua meriset lah, kayak gua meriset dan gua ngerti sedikit lah tentang bahan-bahan tentang pembangunan. Gua meriset kayaknya untuk bahan yang kayak gitu dengan kualitas gitu untuk pembangunan masjid kurang efisien lah, kurang apa, bahannya mahal dan nggak tahan. Iya, bahannya nggak tahan. Jadi kayak gua ngeriset awal tahun tuh gua kepikiran, gua tahu bahan ini lebih murah tapi kualitasnya lebih tinggi dari ini. Jadi gua riset semalaman, karena gua riset. Nah, jadi gua dapat kesimpulan gua harus bantu mereka untuk ngurangin biaya pengeluaran karena masjid kan dari kita untuk kita sendiri gitu. Gua panggil teman-teman gua kan, gua nanya, "Bang, kayak bahan ini gua beli di sini, bisa gak buat kayak gini?" Katanya bisa. Jadi gua mulai riset ulang, dan akhir 2018 tuh kayak gua mulai memberanikan diri untuk nawarkan bahan produk gua ke mereka agar pengeluaran mereka lebih rendah, diminimalisir lah menurut gua, diminimalisir pengeluarannya. Gua door to door lah ke masjid mana, ke rumah-rumah, ke imam-imam, ke tempat kades-kades. Kalau saya mulai kan dari dusun lah, dari desa, ke kades-kades. Mau nggak dibangun masjidnya kayak gini dengan harga yang segini, dengan bahan yang gini, dibandingkan dengan bapak nyari sendiri dengan harga segini, bisa jadi 2 kali lipat dari harga saya umpamanya. Kayak gua nawarin awalnya tuh 2 tawarin. Nah, dengan juga kayak prospek pembiayaannya gua transparan sama dia kan, transparan. Kalau misalnya keuntungan saya dapat begini, kalau selesai, kalau ini gini, gua bilang kan. Nah, awalnya tuh kayak banyaklah penolakan dari desa. Dia pikir dia bisa bangun diri sendiri, ini penolakan. Jadi akhir-akhirnya tuh kayak dapat satu masjid yang percaya sama gua. Itu awalnya di dekat dusun lah, percaya sama gua. Ya gua bangunnya dengan semangat lah, karena ini hasil awal dari gua bangun. Gua dapat itu, mulai dari situ mulai orang percaya dari gua, mulai percaya. Awalnya tuh gua mikirin kayak gua nggak ambil untungnya dan gua nggak juga rugi karena itu. Kita apa gua kerja emang untuk gua dan inilah gitulah. Dan ya gitu. Berarti berawal dari
kegabutan berarti Pak ya, bisa dibilang begitu. Tapi melihat sebuah masjid yang dibangun dengan mungkin yang biaya mahal tapi kualitasnya kurang, berawal dari situ keinginan Bapak untuk mencari bagaimana meriset barang-barang yang bagus gitu Pak ya. Dengan harga yang segitu mungkin dapat kualitas lebih bagus gitu Pak ya. Oh benar. Kalau boleh kami tahu ini Pak, Bang, abang tadi ya. Kalau boleh kami tahu Bang, udah berapa masjid yang abang garap dari tahun 2000 berapa? 2019 ya. 2000. Udah ada berapa masjid Bang? Untuk sekarang yang sudah saya bangun atau sudah saya desain lah ya, yang sudah tegak tuh sekitar untuk di Provinsi Bengkulu saja, karena saya ngambilnya untuk di Provinsi Bengkulu saja kan udah hampir 50-an lebih lah. 50 masjid. 50 masjid lah. 50 masjid. Dan kalau untuk yang sedang saya kerjakan dalam sekarang yang lagi saya kerjakan tuh kurang lebih 5 masjid lah, karena itu udah deal sama kita untuk dikerjakan mulai dari bulan ini sampai seterusnya Sampai selesai gitu. sampai selesai. Nah, ada 2 masjid lagi yang masih kontak sama kita karena mau nyari kapan tanggal dealnya belum tentu, tapi ini kayaknya udah mau kesepakatan lah 2 masjid lagi. Jadi totalnya untuk 7 masjid. Untuk sekarang kita lagi proses lah ya. Berarti sudah lumayan banyak ya Bang ya pembangunannya. Nih Bang, kalau boleh kami tahu nih Bang, biaya bangun satu buah masjid itu berkisar di angka berapa Bang? Untuk biaya pembangunan masjid, ini ada tiga tipe nih pembangunan masjid itu. Ada yang masjidnya kecil, sedang, ada yang masjidnya besar. Masjid kecil tuh biayanya sekitar 300 ke bawah lah, 300 ke bawah. 300 ke bawah. Itu bisa kita bangun. Kalau biaya masjidnya yang sedang 500 ke bawah. Itu sudah full ya kayak masjid modern lah kita, bukan kayak masjid lagi sekarang kan lagi trendy untuk masjid yang kayak modern kan, masjid modern dengan gaya seperti itu, minimalisnya nah full. Jadi dia kayak 500 itu udah menerima kunci lah, kita terima kunci masjidnya. Jadi kalau yang masjid besar atau masjid agung itu biasanya untuk pemerintah ya, untuk pemerintah atau ikon-ikon suatu daerah, itu bisa jadi lebih mahal, berkali-kali lipat dari harga yang biasanya. Itu bisa jadi 1M atau 2M itu bisa, karena juga kita kan untuk nulis kaligrafi di atas khutbah aja bisa memakan biaya 800 juta. Itu lebih mahalnya di situ sih. Berarti pembangunan masjid di Provinsi Bengkulu ini mungkin bisa dibilang abang-abang inilah mungkin yang menggarap kebanyakan, hampir setengah Bang ya. Sudah sampai 50 masjid. Ya begitulah pembangunan yang sedang terjadi di provinsi kita ini, Provinsi Bengkulu. Dan juga mungkin dari pengalaman yang sudah kita ketahui bisa menginspirasi kita untuk menjadi seperti abang-abang Rocky nantinya, bagaimana melihat peluang dan bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk banyak orang. Ya sukses terus Bang untuk pembangunan masjid di lainnya. Semoga bisa membantu lebih banyak orang lagi. Dan juga untuk kita semua, semoga kita sehat. Terima kasih.